kita harus berkenalan dengan Muhammad Natsir. Karena Natsir orang besar, ya kan? Saya dulu bilang begini, kalau ingin menjadi orang gadang, ya ada syaratnya. Syaratnya, Ananda, kalau ingin menjadi orang besar, Ananda ada syaratnya. Apa syaratnya? Bergaullah dengan orang-orang besar, orang-orang gadang. Ya. Bacalah riwayat hidup orang-orang besar. Ya. Kenallah dengan orang-orang besar. Itu syarat untuk menjadi orang besar, harus berkawan dengan orang-orang gadang. Dan kalau bisa tinggal di kota-kota gadang. Ya, jangan di Bukit Tinggi itu tinggal boleh jadi orang gadang. Nanda boleh itu cie kagadang-gadangan. Iya, nggak boleh. Tapi tinggal di kota besar. Ya. Kenal dengan orang-orang besar. Membaca riwayat hidup orang-orang besar. Itulah syarat untuk menjadi orang besar. Tuh. Jadi karena kita dari membaca riwayat hidup atau biografi orang-orang besar, kita bisa banyak belajar. Ya. Banyak belajar. Karena menjadi orang besar itu tidak sekonyong-konyong. Ya. Orang menjadi besar itu tidak sekonyong-konyong. Tidak tiba-tiba jadi besar, nggak ada yang tiba-tiba menjadi besar. Ada proses. Nah, prosesnya itulah yang harus kita pelajari. Kenapa dia bisa menjadi orang besar? Kenapa dia menjadi tokoh panutan umat? Nah, ada proses di situ, nggak bisa. Ya, orang menjadi besar begitu saja nggak ada. Tidak ada. Kalaupun ada orang yang besar dan dibesar-besarkan, ya kan, di blow up oleh media, tapi itu tidak akan tahan lama. Kalau besarnya itu instan, itu tidak tahan lama. Ya. Tapi kalau besarnya itu melalui proses, ya, itu baru bertahan. Ya. Jadi Muhammad Natsir itu menjadi orang besar itu melalui proses yang panjang, melalui perbulanan. Tidak muncul begitu saja. Anak-anak kami sekalian, saya kebetulan alhamdulillah ya, saya disertasi saya untuk mengambil gelar doktor itu menulis tentang Dewan Dakwah. Kalau menulis tentang Dewan Dakwah tentu tidak mungkin ya, tidak mungkin tidak menulis tentang Muhammad Natsir. Tak mungkin ya, itu mustahil. Karena Dewan Dakwah tidak bisa dipisahkan dari sosok yang bernama Muhammad Natsir, tidak bisa. Maka menulis tentang Dewan Dakwah pasti menulis tentang Natsir. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung. Beruntungnya saya sempat bertemu langsung dengan Muhammad Natsir. Alhamdulillah. Beliau meninggal tahun 1993. Ya. Saya sempat bertemu di waktu beliau datang ke perguruan Tawalib Padang Panjang. Ya, sudah sangat tua waktu itu. Ya. Sudah tua. Ya. Baik, jadi kalau saya mencoba untuk melihat Pak Natsir itu, jadi nama panjangnya beliau itu kan Muhammad Natsir, tapi orang-orang dekat ya memanggil beliau sering dengan Pak Natsir. Ya. Beliau ini kan lahirnya, Anda tahu di mana lahir Pak Natsir? Di Lahan Panjang. Di ada nama kampungnya, nama kampung kecilnya itu Jembatan Berukir. Jembatan Berukir Lahan Panjang. Karena memang satu-satunya jembatan yang berukir di kampung itu ya di situlah. Ya sama dengan jembatan besi. Nah di Padang Panjang itu namanya ada jembatan besi
Itu memang jembatan besi pertama di Kota Panamanja. Karena dulu orang membuat jembatan itu dari kayu. Belakangan baru ada yang bisa membuat jembatan dari besi. Jadi ini pun begitu, jembatan yang di kampung Pak Naksir ini jembatan dari kayu tapi berukir dia. Maka disebutlah jembatan berukir. Di kampung itulah Muhammad Naksir lahir tanggal 17 Juli tahun 1908. Ya. Muhammad Naksir itu lahir 17 Juli. Jadi buat Pak Naksir itu sebaya dengan Buya Hamka. Sebaya. Muda 7 tahun dari Soekarno. Soekarno itu lahir tahun 1901. Ya kan? Ya. Yang tahun 1902 siapa? Hatta. Jadi jarak umur Hatta dan Soekarno itu cuma 1 tahun. Ya. Hatta, Soekarno 1901. Juni, putra sang fajar. Baik, jadi kalau saya boleh membagi ya kehidupan Muhammad Naksir itu bisa kita bagi menjadi empat periode. Ya. Yang pertama, Naksir sebagai pelajar dan organisator. Itu berlangsung sekitar sejak tahun 1916 sampai 1930. Itu Naksir sebagai seorang pelajar, baik dia pelajar di kampungnya sendiri, ya di Solo, maupun di Padang, karena beliau kan SD dulu namanya HIS, Hollands Inland School, itu bahasa Belandanya, sekolah dasar. Itu di kampung di Solo, setelah sebelumnya di Adabiyah. Ya. Kemudian nanti beliau menyambung ke Mulu di Padang sekolahnya. Kemudian dari Padang beliau menyambung sekolah ke Bandung, AFS, SMA sekarang lah. Jadi tamatnya nanti sekolah beliau itu di Bandung. Itu berlangsung selama lebih kurang itulah dari mulai tahun 1916 sampai tahun 1930. Itu masa-masa Naksir belajar, ya. Menjadi seorang apa? Pelajar dan menjadi seorang organisator. Artinya dia belajar berorganisasi. Di Padang Pak Naksir atau Naksir muda masuk kepanduan. Anda tahu kepanduan? Ya kalau sekarang namanya pramuka. Zaman dulu namanya kepanduan ya. Masuk pandu. Jadi pramuka itu sinonimnya pandu. Ya. Kemudian di Bandung Naksir masuk Young Islamic Bond. Di sanalah Naksir berkenalan dengan tokoh-tokoh umat dan tokoh-tokoh Indonesia pada masa itu, seperti Haji Agus Salim. Di situ dia kenal. Ya. Kasman Singo Dimejo. Pernah dengar nama Kasman Singo Dimejo? Itu tokoh, salah satu tokoh ya. Kasman, namanya Kasman. Kasman Singa di Meja. Maka dibuat dijawakan menjadi Singo Dimejo. Singa di meja, karena dia memang jago pidato. Di sana dia kenal dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya, ya, di Young Islamic Bond, JIB, ya, Young Islamic Bond. Di sanalah Naksir belajar berorganisasi, ya. Jadi itu kehidupan Naksir sebagai seorang pelajar dan organisator. Kemudian setelah menamatkan sekolah, nanti bisa kita lanjutkan ya dengan dialog ya. Ini saya tentu tidak mungkin menceritakan sampai detail itu ini. Ya. Setelah menyelesaikan pendidikan formal ya, di sekolah umum, tetapi sebelumnya begini ya, di samping sekolah pagi hari itu Naksir juga ikut sekolah agama gitu. Ya.
Jadi baik mulai dari di kampungnya dia sudah mulai ikut sekolah agama. Ya, dan dia mengalami kehidupan di surau. Ya, di Minangkabau itu kan dulu anak laki-laki di zaman itu nggak boleh tidur di rumah. Ya, tidurnya di surau. Kalau ada laki-laki yang tidur di rumah itu diejek oleh kawan-kawannya. Itu loh di zaman itu. Jadi dia mengalami kehidupan surau Minangkabau itu ya, di kampungnya. Dan dia sempat belajar agama dengan salah seorang guru yang gurunya itu tamatan tawali pada banjar. Nah, disitulah mulai ya, pembentukan paham keagamaan seorang Muhammad Natsir. Kenapa di ujung-ujungnya Natsir menjadi seorang modernis? Ya. Oke, nanti kita akan paham itu. Oke, kemudian juga nanti waktu dia kuliah, waktu dia sekolah di Bandung itu, di IMS ya, di Bandung di SMA Belanda. Tapi SMA-nya nggak sama dengan SMA sekarang. SMA di zaman itu luar biasa. Di sekolah Muhammad Natsir itu, di IMS itu, ya, mereka tidak saja belajar bahasa Belanda, karena pengantar dalam belajar juga bahasa Belanda, ya, tapi juga bahasa Latin. Coba bayangkan, bahasa Latin itu adalah bahasa yang termasuk bahasa yang sulit dipelajari. Jadi Pak Natsir itu menguasai bahasa Latin, di samping bahasa Arab, ya, bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Nah, ini memang luar biasa.